Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek, verb, dan preposition. Jadi, yang pertama adalah subjek. Jadi, subjek adalah suatu kata yang menggunakan aksi maupun tindakan. Subjek ini bisa berupa nama-nama hewan atau animal, kemudian nama-nama profesi, atau bisa saja dengan nama orang. Jadi subjek itu umumnya terdiri atas 6. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, ketiga ada gerund, yang keempat ada to infinitive, yang kelima ada prase, dan yang keenam ada non prase. Penjelasan yang pertama adalah noun. Noun atau kata benda, contohnya seperti book, buku, kemudian house, rumah, kemudian cat, kucing, kemudian paper, kertas, bisa table, meja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pronoun. Pronoun disebut kata ganti. Kata ganti bermaksud menghindari pada pengulangan kata. Semisal ada I, saya, kemudian he, she, it, dia, kemudian you, kemudian me, we, they. Yang ketiga adalah gerund. Gerund ini merupakan kata benda yang ujungnya memiliki kata ing, seperti eating, kemudian running yang artinya berlari, kemudian swimming, berenang, kemudian writing, menulis, reading, membaca, dan singing, menyanyi, bernyanyi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah to infinitive, merupakan suatu kata benda yang berawalan to, yang seperti to eat, untuk makan, dan to run, untuk berlari, kemudian to swim, untuk berenang, dan to write, untuk menulis, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah prase. Prase ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan ataupun pikiran. Jadi prase di sini merupakan suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan maupun pikiran. Contohnya seperti pick up the phone, artinya angkat telepon, get out of here, keluar dari sini, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dan yang keenam ada non prase. Jadi non prase di sini merupakan suatu kata benda utama dengan kata sifat dan kata depan yang mengiringinya, seperti rumah besar, dalam bahasa Inggrisnya the big house, kemudian ada happy family, keluarga besar. Kayak dari situ dia merupakan suatu kata sifat yang mengungkapkan ada kata besar, kecil, seperti cantik, kemudian pendek, tinggi, itu merupakan termasuk non prase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai verb. Jadi, apa itu verb? Verb merupakan salah satu kata kerja yang digunakan pada suatu kalimat. Adapun verb maupun kata kerja yang paling sering digunakan itu merupakan satu verb ataupun kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Adapun kata kerja yang bisa berdiri sendiri ataupun verb yang pertama adalah main verb. Jadi, main verb di sini merupakan salah satu kata kerja yang biasanya pada kalimatnya itu digunakan pada verb 1 dan verb 2. Jadi untuk verb 3 dan verb 4 itu maksudnya verb 3 dan verb ing itu tidak ataupun merupakan salah satu verb yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi verb 1 dan verb 2 itu bisa berdiri sendiri. Contohnya itu seperti stand, itu merupakan verb 1, kemudian start itu merupakan verb 2, kemudian ada run itu verb 1, kemudian run itu verb 2, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu atau to be. Jadi contohnya seperti
is, are, was. Kemudian yang ketiga ada to do. To do contohnya seperti do, does, did. Adapun does di sini merupakan suatu, maksudnya menggambarkan present tense, atau disebut dengan menggambarkan kejadian sekarang. Kalau did itu merupakan salah satu past tense, suatu kejadian yang pernah terjadi ataupun yang telah terjadi. Kemudian yang kelima adalah modal. Jadi modal di sini merupakan suatu kata kerja yang mengungkapkan suatu kemungkinan, keharusan ataupun kemampuan. Jadi modal ini dimaksud sebagai suatu kalimat yang digunakan untuk menghususkan untuk berusaha atau berusaha untuk memaksimalkan suatu kemampuan yang ingin dicapai. Contohnya seperti can, could. Can artinya kan bisa, could artinya kan bisa atau mampu, kemudian bisa will, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai preposition atau preposisi. Jadi preposition atau preposisi ini merupakan salah satu kata depan yang dimana kata ini tidak dapat berubah bentuknya dan diletakkan di depan kata benda atau bisa kita sebut sebagai objek. Hal ini digunakan untuk memperlihatkan hubungannya dengan sebuah kalimat. Umumnya kata depan atau preposisi ini terbagi atas 6. Yang pertama adalah simple preposition. Simple preposition atau disebut dengan preposisi tunggal ini merupakan salah satu preposisi yang paling sering kita digunakan. Contoh dari simple preposition ini yang pertama ada at, after, by, for, from, of, and over. Kemudian yang kedua ada preposition ganda atau disebut dengan double preposition. Double preposition atau disebut dengan preposisi ganda. Nah, preposisi ganda ini merupakan salah satu preposisi yang dipakai apabila preposisi tunggal tidak cukup untuk menyatakan pengertian atau maksud yang akan disampaikan. Biasanya preposisi ganda ini merupakan salah satu gabungan dari dua preposisi. Contoh dari preposisi ganda yang pertama adalah into. Into ini merupakan gabungan dari in dan to. Kemudian yang kedua ada on to. On to merupakan gabungan dari on dan to. Kemudian yang ketiga ada from under, from among, from of, from within, dan lain-lain. Yang ketiga ada compound preposition atau preposisi gabungan. Preposisi gabungan merupakan salah satu gabungan dari kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Biasanya preposisi ini digabungkan dengan jenis-jenis preposisi tertentu. Contoh dari preposisi gabungan ini yang pertama ada across atau gabungan dari on dan cross. Kemudian yang kedua ada beside, ketiga ada below, keempat ada beside, dan lain-lain. Participle preposition atau disebut dengan preposisi participle. Jadi preposisi participle ini merupakan salah satu preposisi yang memiliki ujung at dan in. Kemudian contoh preposisi participle ini yang pertama ada pending, during dengan expect. Kemudian yang kelima ada phrase preposition. Phrase preposition atau artinya yang disebut dengan preposisi phrase. Preposisi phrase ini merupakan salah satu preposisi yang terdiri atas dua atau lebih kata. Contohnya ada because of, by means of, kemudian by reason of, atau dan lain-lain.
Kemudian yang keenam ada disguised preposition atau disebut dengan preposisi tersembunyi. Jadi preposisi tersembunyi ini merupakan salah satu preposisi yang tersembunyi karena ada preposisi yang telah disingkat atau maksudnya lebih keseringan disingkat. Jadi lebih keseringan disingkat atau lebih sering dalam pengucapannya itu disingkat, maka preposisi ini disingkat. Seperti o'clock itu umumnya merupakan off clock, seperti and hunting atau disebut dengan a hunting.